Dzul quwwatit tammatil mutlaqah. Dialah yang maha kuat dengan kekuatan yang begitu sempurna dan mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah hadirin Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah, tidak henti kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas kesempurnaan zatnya, sifat-sifatnya, dan nama-namanya. Serta tidak henti pula kita mengucapkan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tiba pada pertemuan yang ketujuh dari kajian kitab Al-Mukhtasar Al-Asna fi Asma'illahil Husna, di mana kita walillahil hamd atas pertolongan dan kemudahan dari Allah melanjutkan kajian ini, dan kita akan membahas nama Al-Qawi. Nama Al-Qawi sesuai urutan yang disusun oleh penulis kitab ini. Tentunya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, meningkatkan pengetahuan kita tentang Asma'ullahil Husna ini akan menuntun kita semua menuju banyak hal. Di antaranya, semakin tinggi pengetahuan kita tentang Asma'ullahil Husna akan menuntun kita dan mendorong kita untuk semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian hal yang lain akan mendorong kita untuk semakin berharap kepada Allah Ta'ala karena kita semakin mengenal Allah Ta'ala Tuhan kita dari nama-namanya yang maha sempurna dan maha indah. Selain itu akan mendorong dan menuntun kita untuk semakin malu kepada Allah Ta'ala karena belum menunaikan sepenuhnya hak-hak Allah Jalla wa'ala. Demikian pula pengetahuan seorang hamba tentang Asma'ullahil Husna akan semakin mendorongnya untuk semakin takut kepada Allah Ta'ala, semakin tidak enak untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena nama-namanya yang begitu indah dan begitu sempurna, yang sebagian nama tersebut berkaitan dengan kehidupan kita, sebagian yang lain nama tersebut terkait kesempurnaan yang ada pada diri Allah Ta'ala. Maksudnya yang berkaitan dengan kita adalah salah satunya Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki yang berlimpah dan menyampaikan rizki tersebut kepada hamba-hambanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makna dari nama Al-Qawi, sebagaimana kebiasaan kita dalam kajian kali ini atau dalam kajian Asma'ullahil Husna ini, kita akan mengkaji terlebih dahulu bahasan yang pertama atau poin yang pertama terkait makna dari nama Al-Qawi. Al-Qawi. Baik, secara bahasa, jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, Al-Qawi itu sendiri diartikan sebagai maha kuat. Maha kuat. Namun pengertian Al-Qawi yang berkaitan dengan nama Allah Al-Husna itu sendiri itu memiliki banyak sisi dan makna. Di antara makna Al-Qawi yang maha kuat ini, sebagaimana dikemukakan oleh penulis, beliau menyebutkan di sini
dzul quwwatit tammatil mutlaqah. Dialah yang maha kuat dengan kekuatan yang begitu sempurna dan mutlak. Dialah yang maha kuat dengan kekuatan yang maha sempurna lagi mutlak. Alladzi la yaghlibuhu ghalibun, di mana tidak ada satupun yang mengalahkan, membalikkan kekuatan Allah Jalla wa'ala. Wala yamna'uhu mani'un, dan tidak ada yang menghalangi kekuatan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang mampu menahan kekuatan Allah Jalla wa'ala. Wala yaqwa alaihi ahadun, dan tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang mampu menolak kekuatan Allah Ta'ala. Kalau Allah telah menghendaki untuk menyampaikan rizki kepada hambanya, dan Allah maha mampu dan maha kuat untuk melakukan hal tersebut, untuk menyampaikan rizki tersebut kepada setiap hambanya, maka tidak ada satupun yang dapat menolak atau menahan atau menghalangi kekuatan Allah Jalla wa'ala tersebut. Wala ya'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama, dan tidak ada yang dapat menandingi atau mengalahkan kekuatan Allah satupun dan apapun di bumi maupun di langit. Kullu syai'in khadi'un li amrihi wa quwwatihi, segala sesuatu itu tunduk kepada perintah dan kekuatan Allah. Wa kullu syai'in zalilun baina yadayhi, dan segala sesuatu di alam semesta ini itu rendah, hina, tidak berdaya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dha'ifun tahta satwatihi, lemah selemah-lemahnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ajizun amama qudratih, setiap makhluk lemah atau tidak berdaya di hadapan kuasa Allah. La yaqifu syai'un amama batshihi, tidak ada sesuatu yang dapat berdiri tegar di hadapan kekuatan Allah Ta'ala. Wala yaqwa syai'un ala daf'i qahrihi, dan tidak ada satupun yang mampu bertahan untuk menahan atau menolak paksaan dari kekuatan Allah Jalla wa'ala. Wala yahiqqu li ahadin at-takhallufu an iradatihi wa amrih, dan tidak ada satupun yang mampu atau kuasa untuk menghindari kekuasaan dan perintah Allah. Ini makna-makna yang ada di balik nama Al-Qawi, di balik nama Al-Qawi yang ada pada nama-nama Allah yang husna. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis mengangkat di sini bahasan tentang sebagian makhluk atau sebagian orang atau sebagian manusia yang mengaku memiliki kekuatan, atau mengklaim kekuatan itu ada pada orang lain, entah itu bapaknya, entah itu keluarganya, entah itu atasannya, entah itu siapapun. Kata penulis di sini, demikian pula sebagian bangsa, sebagian umat, sebagian bangsa seperti umatnya Nabi Hud alaihissalam, Ad. Mereka diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala berupa fisik atau kekuatan daya fisik yang kuat-kuat. Demikian pula kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, mereka diberikan daya tahan tubuh yang bagus, jarang terserang penyakit, makanya disebutkan mereka memiliki usia atau umur yang panjang-panjang. Nah, sebagian umat, sebagian bangsa, bahkan sebagian kelompok, mereka mengaku-ngaku memiliki kekuatan melebihi
bangsa yang lain, melebihi umat yang lain, melebihi kaum yang lain, dan mereka membanggakan itu semua. Dan karena kekuatan yang mereka anggap melebihi atau kadarnya lebih daripada kebanyakan kaum, kebanyakan orang, maka mereka sampai berbuat zalim, berbuat melampaui batas, melanggar batasan yang diberikan batasan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka mereka menindas bangsa yang lain, menindas kaum yang lain, atau menindas orang yang lain. Bahkan mereka kufur kepada Allah Ta'ala, zat yang memberikan kekuatan tersebut, sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan itu pun masih berlanjut karena sejarah itu akan terus berulang. Sejarah tersebut akan terus berulang. Akan ada yang berada di sisi para nabi, dan akan ada orang-orang yang berada atau berdiri di barisan penentang para nabi. Nah, kata penulis di sini, bahkan mereka dengan merasa memiliki kekuatan lebih daripada bangsa yang lain atau orang yang lain, mereka berani kufur kepada Allah Ta'ala, zat yang memberikan kekuatan tersebut. Bahkan mereka yu'anidu anbiya'ahu wa rusulah. Bahkan mereka dengan congkaknya berani menentang para nabi dan utusan Allah Jalla wa'ala, ma'adha'fihi fil haqiqati wa qillati hilatihi. Padahal secara hakikat mereka sangat lemah di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan mereka sangat sedikit kemampuan yang Allah berikan. Walau alima ha'ula'il masakinu dha'fahum wa hawanahum 'ala Allahi lama tadhaharu bil quwwati walal 'uluwi walal 'izzah. Kalau seandainya mereka itu semua menyadari betapa tidak berdayanya mereka di hadapan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, niscaya mereka tidak akan sedikit pun berani mengklaim mereka yang paling kuat, mereka yang paling berkuasa, mereka yang paling super power. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan sejarah mencatat, tidaklah setiap umat, setiap kaum merasa hebat, melainkan Allah rendahkan dan hinakan mereka. Dan kehinaan tersebut baik berupa kebinasaan yang mencabut nyawa-nyawa mereka, atau kehinaan dengan mereka tetap hidup di muka bumi namun dalam keadaan hina dina, dalam keadaan hina dina hingga ajal menjemput mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah perbedaan antara kekuatan yang diklaim oleh makhluk paling lemah, yaitu kita semua sebagai manusia. Manusia ini paling lemah di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan kekuatan jauh melebihi kita, dan paling kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan ukuran yang super besar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah perbedaan dengan kekuatan yang ada pada Allah Ta'ala. Dan tentunya segala yang kita lihat, kekuatan yang ada pada sebagian makhluk, tentunya Tuhan yang atau pencipta yang memberikan kekuatan ini tentu saja lebih layak, lebih berhak untuk memiliki kekuatan tersebut, karena dialah yang memberikannya, dialah yang menganugerahkan kekuatan tersebut. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya Allah Ta'ala menyebutkan, menegur, mengingatkan dalam surat Al-Isra, kata penulis ayat ke-37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Allah mengingatkan, jangan sekalipun kamu berjalan di muka bumi dengan sombongnya. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Engkau sesungguhnya tidak dapat membelah bumi dan juga tidak dapat menyaingi tingginya gunung. Kita itu kecil di hadapan Allah Ta'ala. Maka apa yang kita banggakan atau kita sombongkan kepada
Allah Jalla wa'ala atau kepada makhluk-makhluk hamba-hamba Allah Ta'ala. Faquwwatullahi Ta'ala mutlaqah la hadda laha. Maka kata penulis, kekuatan Allah Ta'ala mutlak, bersifat mutlak, paripurna. La hadda laha, tidak ada batas dari kekuatan Allah Ta'ala. Wa quwwatul khalqi mahdudatun bihududi khalqihim wa da'fihim wa hawanihim. Adapun kekuatan yang ada pada makhluk itu sangat terbatas, sangat limit. Sangat limit. Dan batasan kekuatan makhluk itu terikat dengan batasan kelemahan penciptaan dirinya, penciptaan makhluk itu sendiri. Berapa sih manusia yang paling kuat mampu mengangkat beban? Berapa kilo kira-kira yang paling kuat, sekuat-kuatnya manusia mampu mengangkat beban? Berapa ratus kilo? Sekuat-kuatnya akan tiba masanya, limit dari kekuatannya itu, entah itu dengan faktor usia atau dengan penyakit, sementara waktu sakit, maka tidak mampu mengangkat beban-beban yang biasa ia angkat, atau terbatas dengan tibanya malaikat maut menjemput ajalnya, maka sudah selesai kekuatan tersebut. Termasuk juga kekuasaan. Seberapa superpower seorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya dengan kekuatannya. Entah itu kekuatan sebagai kekuatan fisik, atau kekuatan finansial, atau kekuatan jabatan dan kedudukan. Itu semua bersifat terbatas, limit, tidak unlimited. Maka kata penulis di sini, semua kekuatan yang ada pada makhluk, pada manusia, itu sangat terbatas sebagaimana usianya terbatas, sebagaimana tubuhnya terbatas, dapat sakit, dapat menua, dan dapat mati. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi manusia itu terkadang lupa sehingga ia tidak mengenal betul kekuatan dan kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga ia terkadang menyombongkan apa yang dimilikinya. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Tidak demikian, atau tidaklah sekalipun, sesungguhnya manusia itu la yatgha, akan melampaui batas. Manusia akan melampaui batas. Baik, makanya Allah mengingatkan tentang kondisi kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-15, kata penulis di sini, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Adapun kaum Ad, mereka betul-betul sombong di muka bumi ini. Bighairil haq, tanpa hak, tanpa alasan yang benar. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Bahkan mereka dengan pongahnya, dengan lantangnya mengumumkan, menantang kaum yang lain. Mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Adakah orang yang lebih kuat dari kami? Mereka dengan pongahnya, dengan congkaknya mengatakan dan memamerkan kepada orang-orang, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat dari kami? Mereka menantang karena mereka merasa menjadi orang yang paling kuat di muka bumi. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka menyadari, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka ini, dialah yang paling kuat daripada mereka. Wa kanu biayatina yajhadun. Mereka pada akhirnya terhadap ayat-ayat kami mereka tetap ingkar dan menyangkalnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu poin yang pertama tentang makna-makna yang dibawakan oleh penulis tentang nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian bahasan yang kedua, penulis mengemukakan atau menyebutkan tentang bahasan yang kedua tentang pengaruh atau jejak nama ini di sekitar kita atau di alam semesta ini.
Beliau menyebutkan tatajalla fi khalqihi subhanahu as-samaa'a qawiyatan syadidatan marfu'atan bila amad. Jejak atau tanda dari nama Allah Al-Qawi ini, yang maha kuat ini, itu tergambar pada bagaimana Allah menciptakan langit ini, langit yang ada di atas ini, qawiyatan syadidatan, begitu kokoh, keras dan tinggi tanpa ditopang oleh tiang satupun. Langit yang tinggi ini, yang begitu kokoh penciptaannya, tidak ada satupun tiang yang menopangnya. Tidak ada satupun kita melihat tiang yang menopangnya. Allah Ta'ala berfirman, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, dan kami membangunkan di atas kalian 7 lapis yang kokoh. Ini dalam surat An-Naba ayat 12. Dan Allah juga menyebutkan dalam surat Luqman ayat ke-10 makna atau yang semakna. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penulis di sini menyebutkan kama tatajalla fi quwwatihi wa qudratihi subhanahu ala khalqil laili wan nahari wasyamsi wal qamari wan nujumi wal kawakibi wal majarrat. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menampakkan dan menunjukkan kemahakuatannya dalam penciptaan malam dan siang, matahari dan bulan, bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi-galaksi yang diketahui oleh manusia maupun yang belum diketahui oleh manusia. Itu semua menunjukkan kemahakuatan Allah dalam penciptaan itu semua. Kemudian kata penulis di sini, semua itu, semua yang ada di alam semesta yang tadi disebutkan, la takhruju an tadbirihi, satupun tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah Ta'ala. Tidak ada yang luput atau tergelincir atau keluar dari rel yang telah Allah tetapkan bagi setiap benda langit tersebut. Wa kadzalika fi khalqil ardi wa kaifa akhda'a kulla syai'in fiha wa fis sama'i li amrihi wa tadbirihi. Demikian pula kata penulis di sini, Allah menunjukkan kekuatannya di mana Allah menciptakan bumi dan menundukkan apa saja yang ada di bumi ini. Kemudian penulis menyebutkan di sini wa alzama kulla syai'in biwadhifatihi allati khalaqahu laha. Kemudian Allah Ta'ala menundukkan semua makhluk sesuai dengan tujuan penciptaannya. Langit diciptakan sebagai atap bagi bumi, maka tidak akan pernah bergeser tujuan dari Allah menciptakan langit tersebut. Demikian bumi sebagai tempat berpijak dan tempat hidup banyak dari makhluk Allah Ta'ala, maka bumi pun demikian, tidak akan pernah bergeser dari sebagaimana ia diciptakan. Sampai nanti batas yang Allah tetapkan, Allah menghancurkan itu semua, langit dan bumi, langit terbelah, pecah berkeping-keping dan dilipat-lipat, sebagaimana bumi hancur sebagaimana ketetapan Allah Ta'ala di hari akhir nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penulis di sini kemudian menyebutkan la yastati'u makhluqun ay yakhruja amma khuliqalah. Satupun makhluk tidak mampu, tidak kuasa untuk keluar dari apa yang ia diciptakan untuknya, dan tidak mampu melakukan apa yang Allah tidak mampukan untuknya. Faquwwatuhu azza wa jalla la tuhad. Kemampuan dan kekuatan Allah itu tidak berbatas. Sebagaimana kuasa Allah itu tidak tertolak. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, urusan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka ia akan berkata kepada sesuatu tersebut, kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala dan kuasanya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis menutup bahasan ini, bahasan yang kedua ini, dengan menyebutkan sebagaimana nama ini muncul
dan meninggalkan pengaruh dan jejaknya pada sebagian kekuatan makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Seperti kata penulis, gemuruh memiliki kekuatan suara yang besar dan menggelegar. Petir yang memiliki daya bakar dan daya sengat yang sangat tinggi dan besar. Kemudian az-zalazil, gempa bumi. Gempa yang memberikan dampak yang luar biasa pada bumi. Kemudian al-barakin, gunung berapi, larva atau lava yang keluar dari gunung berapi memiliki daya bakar yang sangat kuat, akan membuat apapun menjadi abu pada setiap yang dilewatinya. Warriyah, demikian pula angin. Jangan dibayangkan angin kecil, angin sepoi-sepoi, tidak. Angin yang memiliki dampak luar biasa itu seperti tornado. Kemudian kata penulis di sini wal amtar, air hujan. Mungkin kita tidak mendapati bagaimana air hujan dapat membinasakan sebuah peradaban. Tetapi pada umat-umat terdahulu, air hujan mampu menghabiskan sebuah peradaban umat manusia. Sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kaum-kaum setelahnya juga. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian pula api. Dan ini juga banyak terjadi di daerah kita. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, keluarga kita, dan orang-orang tersayang kita dari musibah kebakaran atau api ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian pula besi. Memiliki daya tahan yang kuat, yang sulit dibengkokkan kecuali dengan api yang sangat panas. Kemudian yang lain kata penulis di sini, di antara makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan dan kekuatan daya bakar yang sangat tinggi dan daya menghancurkan yang sangat kuat. Itu semua merupakan tanda bahwa yang menciptakan mereka dan yang memberikan kekuatan atau sedikit kekuatan tersebut tentunya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu bahasan atau poin yang kedua. Poin yang ketiga, penulis di sini menyebutkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah dengan nama Al-Qawi ini, dengan nama Al-Qawi, dengan namanya Allah Al-Qawi. Penulis di sini menyebutkan al-ubudiyatu bihadzal ismi takunu bi ma'rifatil 'abdi bi anna rabbahu wa khaliqahu huwal qawiyyul 'azizul qahiru fawqa 'ibadihi. Adalah dengan meyakini dan mengetahui serta menyadari bahwa Tuhan kita, Rabb kita, pencipta kita itu maha kuat, sangat kuat, dan ia berada di atas hamba-hambanya. Wa annahu la quwwata fil ardi wala fis samai tughalibu quwwatallahi ta'ala au tuqawimuha. Kemudian dengan meyakini pula bahwasanya tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini dan tidak ada satupun kekuatan di atas langit sana yang mampu menandingi apalagi mengalahkan kekuatan Allah Jalla wa'ala di alam semesta ini. Fa idza alimal 'abdu dzalika wa ayqanah fa innahu la yasta'inu illa billah. Nah, ini buahnya. Ini buah manis dari beriman kepada nama Allah Al-Qawi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apa buah manisnya? Kata penulis, fa idza alimal 'abdu dzalik wa ayqanah. Kalau hamba atau seorang hamba telah mengetahui hal tersebut dan meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, kekuatan Allah tidak ada yang dapat menahannya apalagi menandinginya, maka fa innahu la yasta'inu billah. Ini poinnya. Ini poin dari pembelajaran kita terkait nama Allah Al-Qawi ini. Fa innahu la yasta'inu illa billahi jalla wa ala. Maka hamba tadi yang betul-betul paham tentang kekuatan Allah, ia tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada
Allah Jalla wa'ala. Karena dia tahu Allah Maha Kuat. Kekuatan yang ada pada makhluk itu tidak menyamai secuil dari kekuatan yang ada pada Allah Ta'ala. Wala yakhsha illallah. Dan hamba yang sudah mencapai pengetahuan tentang Tuhannya Maha Kuat ini, di samping ia tidak meminta pertolongan, bantuan kecuali hanya kepada Allah, ia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Wa ala dzalika fa innahu yuwajihu a'da Allah min quwwasy syarri wat tughyani fil ardi biyaqinin tamin. Maka buah manis yang timbul, yang dirasakannya setelah ia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Tuhannya, tidak takut kecuali hanya kepada Tuhannya, maka ia pun tidak akan gentar menghadapi apapun bentuk kekuatan musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang enggan tunduk kepada Allah Ta'ala, maka mereka atau hamba yang demikian tidak akan pernah takut dan gentar berhadapan dengan yang demikian. Makanya para nabi, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, merupakan orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk, manusia-manusia yang paling kenal dengan Allah Jalla wa'ala. Maka ketika mereka menghadapi ketakutan, kecemasan terhadap musuh-musuh mereka, musuh-musuh agama yang mereka bawa, mereka menyerahkan dan mengarahkan kecemasan ini, ketakutan ini kepada Allah Ta'ala. Mereka mengadukan hal ini kepada Allah Ta'ala. Berarti para nabi memiliki ketakutan. Iya, karena mereka manusia dan manusia memiliki ketakutan. Tetapi ketakutan tersebut menjadi ketakutan yang bernilai ibadah, di mana mereka mengarahkannya dan mengadukannya serta mengangkatnya kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah menurunkan ganti dari rasa takut dan cemas tersebut dengan pertolongan-pertolongan Allah kepada para nabinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian pula para sahabat. Mereka telah mencontohkan dan mempraktekkan bagaimana mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi musuh-musuh Allah Jalla wa'ala di berbagai medan pertempuran, walaupun jumlah mereka itu sedikit. Karena mereka menyadari betapa kuatnya Allah Rabb yang mereka sembah. Dan Allah menurunkan pertolongan di berbagai medan pertempuran yang dijalani oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu semasa Nabi hidup dan membersamai mereka di medan pertempuran tersebut, maupun setelah Nabi wafat dan mereka dipimpin oleh para khalifah Rashidah atau para khalifah Rashidin, seperti perang Yarmuk yang tentunya jauh lebih besar kekuatan musuh, namun mereka tidak gentar sedikit pun, bahkan Allah menurunkan kemenangan kepada kaum muslimin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis menyebutkan di sini bi annahu ma dama yuwajihuha lillahi wa billahi fa innahu huwal ghalibul muntasir. Karena hamba ini telah sampai pada titik di mana ia meyakini bahwasanya selama ia menghadapi apapun rintangan hidup, apapun kesulitan yang ada di hadapannya, selama ia berpegang dengan Allah Jalla wa'ala yang maha kuat, selama ia mengarahkan ketidakberdayaannya dan meletakkannya kepada Allah Jalla wa'ala, maka ia akan senantiasa menang dan dimenangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena ia berpegang pada Allah yang maha kuat, maha kuat. Fala tahulanna tilkal quwa syarirah al-atiyah. Maka sedikit pun ia tidak akan gentar oleh kekuatan buruk yang ada di hadapannya atau mengancam jiwanya atau hartanya atau keluarganya. Wala tughayyiru min thabatihi tilkal jumu'ul ghafiratul kafirah.
bahkan banyaknya jumlah musuh-musuh Allah yang dihadapi oleh hamba yang beriman, seperti kasusnya para sahabat Nabi SAW bersama Nabi di perang Badar, di perang Uhud, dan hampir kata para ulama, kata para pakar sejarah, hampir sebagian besar peperangan yang dijalani oleh para sahabat, baik itu bersama Nabi maupun setelah Nabi wafat, di bawah komando para khalifah yang 4 ini, itu hampir rata-rata, jika tidak semuanya, hampir rata-rata jumlah kaum muslimin itu pasti jauh di bawah jumlah musuh-musuh mereka. Namun terlihat begitu sering kaum muslimin justru lebih sering menang dalam pertempuran atau medan jihad tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wala yuza'zi'u imanahu bi rabbih wattamassuka bidinihi wal jihada fi sabilihi syai'un min dzalika mahma 'azum wa balagat quwwatuh. Karena itu semua tidak mampu menggoyangkan keimanan hamba yang telah yakin bahwasanya ia memiliki Tuhan yang maha kuat, dan itu tidak akan mampu menggeser mundur keteguhan hatinya untuk berpegang dengan agama dari Tuhannya yang maha kuat, serta untuk berjihad, berjuang di jalan Tuhannya. Sedikit pun hal-hal tersebut tidak akan mampu menggoyahkannya, walaupun sesuatu tersebut begitu besar dan begitu kuat dibandingkan dirinya, karena ia memiliki Tuhannya yang maha kuat. Pembahasan yang keempat terkait dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya Al-Qawi, maha kuat ini bagian dari nama-nama Allah Al-Husna. Baik, di antaranya atau para ulama menyebutkan, Allah menyebutkan bahwa dirinya maha kuat ini pada 9 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Pada 9 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya kita sebutkan 3 dari 9 tersebut. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-20 sampai 21, di mana di akhir ayat ke-21 Allah Jalla wa'ala menyebutkan innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa atau lagi maha mulia, karena izzah ini memiliki banyak makna. Baik, kemudian dalil yang lain disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 139. Surat An-Nisa ayat 139. Atau kami sebutkan di sini yang lebih pasnya, di mana Allah menyebutkan dalam surat Hud ayat 66. Walaupun yang tadi dalam surat An-Nisa 139 juga menerangkan tentang kemahakuatan Allah Ta'ala, tetapi ayat yang kami pilihkan di sini surat Hud ayat 66 itu lebih jelas, di mana Allah Ta'ala di akhir ayat 66 ini Allah menyebutkan inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Allah Tuhanmu, atau sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa atau maha mulia. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman wala yansurannallahu may yansuruh, Allah sungguh akan menolong siapapun yang menolong Allah. Maksudnya menolong di sini adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah betul-betul maha kuat lagi maha perkasa. Dan masih banyak dalil-dalil yang disebutkan tadi, sejumlah 9 tempat Allah menyebutkan bahwa dirinya maha kuat. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebagai penutup kami bawakan dari kitab yang lain, di mana seyogyanya seorang hamba itu menyadari dan selalu meletakkan di benaknya, di kedua pelupuk matanya, bahwasanya
tidak ada daya dan tidak ada kekuatan baginya dalam 3 hal. Dalam 3 hal ini. Karena hakikatnya kita ini sangat lemah, sangat lemah. Sekuat apapun kita ini sangat lemah dalam 3 hal ini. Hendaklah kita selalu meletakkan pikiran ini, kesadaran diri ini pada 3 hal ini. Tidak ada kekuatan dan daya pada diri kita dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan untuk kita menjalankan ketaatan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak ada kekuatan diri kita dalam menjauhi maksiat dan dosa kecuali dengan pertolongan dan kekuatan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kekuatan bagi diri kita untuk dapat bersabar dalam menghadapi musibah, cobaan hidup, penyakit, dan lain halnya kecuali dengan kekuatan dari Allah sehingga kita mampu bersabar kepada Allah Ta'ala. Kalau ketiga hal ini selalu kita letakkan di depan kedua mata kita, maka niscaya kita akan menjadi hamba yang paling kuat di muka bumi. Kenapa? Bukan karena kekuatan diri kita, karena kekuatan yang kita bertopang dan berpegang pada kekuatan tersebut, yaitu kekuatan Allah yang maha kuat. Makanya salah satu penjelasan kenapa kita barusan mendengar azan, kita ketika muazzin menyebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak kuat, kita tidak mampu untuk berdiri untuk sholat kecuali dengan pertolongan dan kekuatan yang Allah mampukan dan berikan pada fisik kita dan sebelumnya pada hati kita. Karena kata Ibnu Qayyim, sebelum fisik itu hati dahulu. Betapa banyak orang yang fisiknya kuat tapi bangun subuh tidak mampu. Ototnya begitu kuat tetapi hatinya, karena hatinya belum kuat. Maka kata para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, hati ini yang menggerakkan fisik. Yang paling istimewa itu adalah orang yang punya hati yang kuat. Kuatnya ini berasal dari permintaannya kepada Allah Ta'ala dan ketergantungannya kepada Allah dan kesadaran dirinya bahwasanya ia mendapatkan kekuatan ini dari Allah Ta'ala. Makanya salah satu sahabat yang mulia yang dikenal sebagai pejuang tangguh yang tidak gentar menghadapi musuh sekalipun, itu ada sahabat namanya Barra bin Azib. Barra bin Azib dalam sebuah medan pertempuran, beliau tidak gentar menghadapi musuh-musuhnya seorang diri pada waktu itu, demi membuka pintu benteng musuh. Pintu benteng musuh. Orangnya itu tidak berperawakan besar, orangnya kurus. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhu dalam sebuah perjalanan, kalau tidak salah waktu perang Tabuk yang cukup jauh dari kota suci Madinah, itu para sahabat berbekal dengan bekal seadanya, Namun itulah kekuatan itu berasal dari kekuatan hati. Hati ini merupakan wadah keimanan kepada Allah Ta'ala. Semakin kuat hati kita kepada Allah Ta'ala, maka fisik itu akan mengikuti. Sebaliknya, kalau fisik kuat, bodinya kuat, tetapi hatinya lemah, maka untuk membuka mata ketika azan subuh berkumandang, untuk menyibak selimut, itu tangan ini terasa berat, berasa bertonton. Kenapa? Karena hati belum kuat. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin
ringan dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka perbanyak mengatakan atau mengucapkan hauqalah ini. Perkataan hauqalah ini yaitu la haula wala quwata illa billah. Kalau antum merasa sepertinya mulai berat menjalankan ketaatan kepada Allah, atau mulai sulit untuk bersabar, atau kesabaran antum mulai berkurang dalam menjalani himpitan atau kesulitan hidup yang antum jalani, maka perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan Allah Ta'ala. Makanya Pak Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala menyebutkan di sini, kenapa perkataan hauqalah ini, la haula wala quwata illa billah ini begitu istimewa, di mana orang yang memperbanyaknya menjadi hamba yang paling kuat, menjadi orang yang paling kuat di muka bumi, bukan kuat mengangkat beban tetapi paling kuat hatinya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau mengomentari sebuah hadis, di mana hadis ini berisi pesan Nabi kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala u'allimuka kalimatan hiya min kunuzil jannah." Maukah kamu aku ajari, aku beritahu satu kalimat yang mana kalimat ini merupakan bagian atau satu dari sekian perbendaharaan surga, satu dari harta karun surga. Kemudian Nabi SAW menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah, katakanlah, dan sering-seringlah membaca la haula wala quwata illa billah. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, kata beliau, sababu dzalika annaha kalimatus islamin wa tafwidin ilallahi ta'ala. Kata beliau, sebab kenapa sahabat ini disuruh banyak-banyak mengucapkan kalimat ini yang merupakan perbendaharaan surga, kata Imam Nawawi, karena kalimat ini berisi atau mengandung atau mengindikasikan istislam, kepasrahan seorang hamba. Selain pasrah, ia menyerahkan daya, kekuatan, urusan kepada Allah Ta'ala, wa'tirafin bil iz'ani lahu, dan pengakuan bahwa dirinya tunduk kepada Allah Ta'ala dan dia meyakini tidak ada yang mampu menolongnya, menguatkannya kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang menolak perintah Allah atau kehendak Allah, wa annal abda la yamliku syai'an minal amri. Dan kalimat yang agung ini berisi pengakuan seorang hamba bahwasanya ia tidak memiliki kekuatan dan daya sedikit pun terhadap urusannya. Kalau hamba yang seperti ini ia bergantung kepada Allah yang maha kuat, maka dialah hamba yang paling kuat di muka bumi ini. Bukan diukur dari kekuatan fisik, tetapi dari kekuatan hatinya yang bergantung kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, dan semakin meningkatkan pengagungan kita kepada Rabb kita, Tuhan semesta alam. Kami kira cukup karena sudah tiba waktu iqamat, atau mungkin jika ingin ada yang bertanya terkait materi kita ini silahkan, jika tidak ada kita tutup langsung kajian kita pada malam hari kali ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak jelas. Tidak ada? Baik, kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.